Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Video kali ini akan membahas lanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Ayano Koji dan Horikita mencoba berdiskusi pada kelas D tahun pertama, namun gagal karena Hosen menentangnya. Dan di part sebelumnya juga Ayano Koji berniat mengajak Karuizawa. Nah, di part ini cukup menarik, di mana Ayano Koji dan Kei belajar, namun diganggu Ichika. Dan juga di part ini hubungan Kei dan Ayano Koji diketahui oleh Sato yang merupakan sahabat Kei sendiri. Penasaran? Langsung saja ke pembahasannya. Waktu berlalu. Hari Jumat sudah ada 81 pasangan yang memutuskan pasangan, termasuk kelas D tahun kedua. Jumlah pasangan juga sudah meningkat. Salah satunya Kei, pada hari sebelumnya juga sudah mendapatkan pasangan. Airi dan Haruka dari kelompok Ayano Koji juga sudah memutuskan pasangan mereka. Kusida salah satu kontribusi besar yang meningkatkan jumlah pasangan kelas D tahun kedua. Kusida bekerja sama dengan juniornya yang pernah satu SMP dengannya, Yagami, dengan memperkenalkan beberapa siswa kelas B tahun pertama. Namun, untuk bekerja sama dengan Yagami, kelas D tahun kedua harus memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjadi pasangannya, yaitu Yagami berpasangan dengan Kusida yang memiliki akademis cukup tinggi. Dengan persyaratan itu, Horikita tidak memiliki keluhan karena itu pertukaran sepadan baginya. Kelas D tahun kedua juga masih ada beberapa siswa berbakat seperti Yosuke, Kise, Michan, dan Matsushita, termasuk Horikita sendiri. Sementara itu, seorang siswa berdiri seperti mau pulang, seolah itu adalah waktu yang dia tunggunya. Horikita pergi untuk berbicara dengannya. "Kamu belum menemukan pasangan, Koenji?" tanya Horikita pada Koenji. "Ada apa dengan itu?" "Aku berpikir, sebagai teman sekelas, bahwa aku harus mendengarkan situasi ini." Koenji yang suka mempedulikan dirinya sendiri dalam ujian ini, ia tidak bisa mengikuti ujian jika melakukannya sendiri. Tapi, sampai saat ini, Koenji tidak mencari pasangan atau berbicara pada Horikita mengenai pasangannya. "Kamu pintar. Kau tidak berpikir kamu mungkin akan di drop out kan?" kata Horikita. "Tentu saja. Ya, bahkan jika kamu berpasangan dengan siswa dengan nilai yang mirip dengan Ike, kamu akan mendapatkan setidaknya 400 poin. Aku pikir itu akan aman." Mengatakan itu, Horikita seperti menganggap Koenji juga salah satu siswa kartu berharga. Mendengar itu, Koenji berkata, "Hahaha, aku tidak berminat melakukan apapun pada ujian khusus ini. Yang penting adalah bahwa siswa yang menjadi pasanganku mendapatkan lebih dari 150 poin dalam ujian. Mudah bagiku untuk mendapatkan skor di atas standar kelulusan." Mendengar itu, Ayano Koji percaya apa yang dibicarakan Koenji. Ayano Koji yakin Koenji tidak akan dapat menemukan siswa yang 100% akan mencetak 1 poin, baik siswa kelas 1 maupun 2. Karena serendah-rendahnya nilai akademik siswa, siswa itu akan mendapatkan lebih dari 150 poin, kecuali situasinya sama dengan Ayano Koji dan berpasangan dengan siswa White Room. Lalu Horikita berkata setelah mendengar perkataan Koenji, "Itu berarti kau baik-baik saja dengan siapapun kau akan berpasangan. Dan aku rasa kau bisa membiarkanku memutuskan dengan siapa kau akan berpasangan."
Tidak ada yang lebih baik daripada mendapat penalti 5%. Itu benar, tapi aku menolak. Kenapa? Bolehkah aku bertanya alasannya? Tanya Hori kita. Karena aku adalah aku. Apakah kamu puas? Kata Koenji. Ya, untuk saat ini, tapi aku tidak bisa tinggal diam selamanya. Jika saatnya tiba ketika kelas harus bersatu, aku akan meminta bantuanmu. Jawab Hori kita. Mengatakan itu, Hori kita tidak membicarakan tentang ujian khusus saat ini, tapi Hori kita membicarakan ujian di masa depan. Setelah itu, Koenji pergi. Koenji sepertinya tidak mungkin. Tanpa sadar, Ainokoji berkata seperti itu. Jika dia bergerak dengan serius, kelas kita akan menjadi lebih kuat. Dan itulah sebabnya dia sangat sensitif, kata Hori kita. Koenji yang memiliki kekuatan tapi tidak mau menggunakannya untuk kelas seperti mempunyai senjata rahasia yang tidak bisa digunakan. Aku tidak menghitungnya dari awal, kata Aonokoji. Akan lebih mudah untuk berpikir bahwa Koenji adalah bingkai. Aku tidak akan menyerah. Aku mengerti, kata Ayanokoji. Mendengar itu, Ayanokoji menganggap bagus karena Hori kita memiliki motivasi yang kuat. Waktu berlalu. Hari Minggu, Ayanokoji dan Hori kita datang ke perpustakaan. Di sana, Ayanokoji melihat bahwa suasananya berbeda dari hari sebelumnya. Banyak siswa tahun pertama dan tahun kedua berkumpul, dan sebagian besar siswa melakukan sesuatu seperti kelompok belajar dan menyebarkan tablet dan notebook. Ini sedikit masalah. Ketika orang-orang ini meningkat, kehadiran kita juga mungkin kurang terlihat, kata Hori kita. Kalau begitu, mungkin lebih baik jika kita terlihat sedikit, jawab Ayanokoji. Perpustakaan yang ramai, tapi tempat duduk yang Hori kita dan Ayanokoji gunakan kemarin kosong. Ketika Ayanokoji mengarahkan pandangannya ke suatu tempat, Hiyori yang memperhatikan tatapan Ayanokoji melambaikan tangan dengan senyum yang lembut. Aku berpikir kalau Ayanokoji akan datang, jadi aku meminta mereka untuk mengosongkan kursi ini, kata Hiyori yang ternyata mempersiapkan tempat untuk Ayanokoji dan Hori kita. Apa itu tidak apa-apa? Tanya Ayanokoji. Jika kursinya sudah penuh, itu beda lagi ceritanya. Tapi jangan khawatir. Silakan nikmati waktu kalian. Dengan mengatakan itu, Hiyori pergi bermaksud untuk tidak menahan Ayanokoji dan Hori kita. Hori kita yang melihat Hiyori seperti itu berkata, "Baik sekali gadis itu. Apakah kamu mendengar percakapan kami beberapa hari yang lalu?" Entahlah, kurasa sulit untuk menjaga jarak. Lalu Hori kita mengeluarkan satu set alat belajar dari tasnya dan menunjukkan sikap untuk belajar. Tidak ada tanda-tanda bahwa Nanase akan datang, meskipun kami bisa menunggu. Lama sekali, Nanase, kata Hori kita. Janji ketemuan dimulai pukul 4.30 setelah sekolah. Tapi waktu sudah sekitar jam 5 sore. Ayanokoji sudah mengirim beberapa pesan, tapi tidak ada tanda-tanda terbaca. Aku akan pergi ke kelas tahun pertama untuk melihat. Saat Hori kita ingin bergegas, Nanase muncul dengan tergesa-gesa, menemukan Ayanokoji dan Hori kita dari pintu masuk dan datang tergesa-gesa ke arah kami. Maaf, aku sudah membuat kalian menunggu lama. Tidak apa-apa, aku hanya khawatir jika sesuatu telah terjadi. Aku sedang bernegosiasi untuk mengajak Hosen, jawab Nanase. Jadi begitu.
Hasilnya sepertinya buruk. Tapi apakah dia tidak menghentikanmu pergi ke diskusi hari ini? Tidak. Kurasa aku tidak akan memutuskan apapun tanpa diriku sendiri. Karena tidak peduli berapa banyak Nanase lakukan, keputusan akhir ada pada Hosen. Karena itu, Hosen tidak menghentikan Nanase yang datang ke pertemuan Horikita dan Ayano Koji. Aku rasa kita harus bertemu dengannya secara paksa, kata Horikita. Itu aku tahu bahwa tidak mudah untuk disatukan, tapi kupikir kalau kita tidak saling bertatapan muka, kita tidak akan sejalan, kata Horikita yang melanjutkan perkataannya. Itu benar, tapi Nanase yang tampaknya bingung tentang sesuatu memutuskan untuk mulai berbicara. Horikita Senpai ingin membangun hubungan kerjasama yang setara dengan kelas D tahun pertama. Apakah ada kebohongan dalam gagasan itu? Tanya Nanase. Ya, tentu saja. Kalau begitu, apakah kamu keberatan mendengarkan saran dariku? Kata Nanase. Mendengarkan itu, Ayano Koji berpikir Nanase datang ke sini dengan beberapa pemikiran. Jelas bahwa bahkan jika kamu mengusulkan untuk membangun kerjasama yang setara dengan Hosen, kamu akan ditolak. Kurasa itu mungkin sama jika Horikita Senpai bertemu dan berbicara secara langsung. Lalu, bagaimana dengan pergi ke bawah tanah bersamaku? Kata Nanase. Apakah kamu akan bernegosiasi, Nanase? Tapi tidak ada anak lain yang akan mengikuti tanpa Hosen, tanya Horikita. Ya, itu hanya karena aku tidak menyebut namaku sebagai pemimpin. Di sini Nanase membuat pernyataan yang tidak terduga. Aku memutuskan bahwa cara berpikir Hosen tidak bisa bersaing di masa depan. Sebelum pemikiran berbahaya menyebar luas, ini adalah rencana yang sulit, tapi aku berharap aku bisa menjadi pemimpin di kelas D tahun pertama. Dan sebagai titik awal, aku ingin memiliki hubungan dengan kelas D tahun kedua Horikita Senpai. Horikita dan Ayano Koji sedikit terkejut mendengar pernyataan dari Nanase yang mengatakan bahwa Hosen akan dijatuhkan dan Nanase akan menjadi pemimpin D kelas tahun pertama. Jika itu terwujud, kerjasama setara yang Horikita inginkan akan terwujud sekaligus. Kami tidak punya cukup bahan untuk menilai Nanase atau Hosen, mana yang merupakan pemimpin yang tepat. Tapi aku bisa mengatakan satu hal. Kami tidak punya banyak waktu, kata Horikita yang mengetahui ujian khusus sudah mendekati waktunya. Karena itu tidak punya cukup waktu untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan yang dimaksud Nanase. Banyak teman sekelasku tidak setuju dengan cara Hosen dalam melakukan sesuatu. Faktanya, ketika aku berbicara hal yang sama kemarin dan hari ini, aku bisa meminta 7 siswa untuk bekerja sama. Kata Nanase yang memberikan penjelasan lagi. Apakah itu bukan hanya karena siswa dengan kemampuan akademik rendah? Tanya Horikita. Ya, ada sekitar 3 siswa yang memiliki tingkat B atau lebih yang dapat bernegosiasi denganku. Aku mengerti. Horikita berpikir sedikit. Meskipun tidak sempurna untuk 3 orang, jika ada sedikit lebih dari sini, mungkin bukan hasil yang buruk untuk membentuk hubungan kerjasama dengan Nanase. Bukankah akan merepotkan jika Hosen tahu? Ini masalah besar,
Tentu saja, jadi aku akan menyimpannya semua mulai sekarang sampai hari sebelum ujian khusus, yang merupakan batas waktu memiliki pasangan. Dia tidak akan sadar jika kita mendaftarkan di menit terakhir. Tapi, kalau begitu akan sulit untuk mendapatkan siswa yang bisa belajar di sisimu, kata Horikita. Kita akan menembusnya. Siswa yang tidak pandai belajar dapat menghindari hukuman 3 bulan dengan meminta Horikita Senpai untuk membantu mereka. Dengan kata lain, poinnya mengambang. Bahkan jika kamu mengumpulkan 200.000 poin, kamu akan mendapatkan perubahan. Aku tidak bisa berpikir kita bisa mencapai 500.000 poin per orang. Tapi kupikir itu masih dalam jangkauan, jawab Nanase. Ini tidak akan menyebabkan masalah bagi Horikita Senpai. Tentu saja, sudah mengetahui fakta ini, Hosen akan marah, tapi aku akan mengambil semua tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja sama tidak dalam bahaya. Bagaimana menurutmu? Tanya Nanase. Itu, bahkan jika kau mengatakan kau akan menjadi pemimpin, aku pikir itu adalah saran yang membuat bebanmu terlalu besar, jawab Horikita. Aku baik-baik saja. Aku tidak ingin kehilangan kepercayaan dan kesempatan untuk dapat bantuan Horikita Senpai. Mendengar itu, Aonokoji bertanya-tanya pada keputusan Nanase dalam hatinya jika teman sekelas Nanase bisa terselamatkan. Apakah itu sepadan dalam hati Aonokoji? Bahkan, jika aku tidak diakui sebagai pemimpin, ujian khusus ini akan membantu Horikita Senpai, kata Nanase. Itu sudah cukup jelas. Aku ingin bekerja sama dengan kelas D tahun pertama. Jadi, ini ide yang bagus kan? Tanya Nanase. Tidak, aku tidak bisa menerima saranmu. Tapi selain cara ini, masalah dengan kelas D tahun pertama dapat diselesaikan dengan membuat Hosen ada di sisimu. Kamu tidak ingin menjadi pemimpin, tapi kamu tidak suka bagaimana dia melakukannya kan? Maka, jika Hosen mengatakan gratis dengannya, ada banyak siswa yang akan mengikutinya, kata Horikita yang menjelaskan ia tidak menerima saran Nanase. Itu, ya, kurasa benar. Dan jika Hosen dan kamu terlibat dalam konflik, kelas D tahun pertama akan terbagi menjadi 2. Bukannya bersatu, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Jadi, bisakah kau membantuku mengubah pikirannya? Kata Horikita yang melanjutkan penjelasannya. Itu taruhan yang berbahaya. Jika kamu gagal, kamu mungkin tidak akan ada kerjasama antara kelas D tahun pertama dan kelas D tahun kedua di masa depan. Aku siap. Tidak. Aku rasa ada kesempatan untuk kita bekerja sama. Bukan hanya aku, tapi aku yakin Hosen memikirkan hal yang sama. Meskipun kamu diperlakukan buruk melalui telepon, aku akan menganggapnya sebagai kebalikan dari niat baikku sejauh ini. Mengatakan itu, Nanase setuju karena dia mengerti apa yang ingin disampaikan Horikita. Hari ini, aku akan meluangkan waktu dengan Horikita Senpai dan Ayanokoji Senpai. Karena aku belum salah membaca, kata Nanase. Mendengar itu, Horikita bertanya, apa maksudmu? Apa aku menolak gagasanmu?
Tidak, aku belum tertolak. Gagasanku dan Horikita Senpai konsisten sejak awal. Itu maksudmu kamu juga berpikiran untuk membujuknya? Ya, jawab Nanase. Lalu Nanase melanjutkan. Seperti yang dikatakan Horikita Senpai sebelumnya, jika kita tidak punya banyak waktu, jadi kita tidak bisa bergerak maju jika kita tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Bahkan jika kita sedikit terlalu agresif. Tolong izinkan aku untuk mengatur pertemuan kedua. Aku pasti akan membawa Hosen ke Horikita Senpai hari Minggu lusa. Mengatakan itu, Nanase membungkuk dan meminta Horikita melakukannya. Mendengar itu, Horikita menatap Ayanokoji dengan makna konfirmasi. Ayanokoji yang mendapatkan tatapan itu mengangguk. Lalu Horikita berkata, "Aku percaya padamu. Aku akan menantikan untuk bertemu Hosen pada hari Minggu lusa." Ya, tentu. Tapi aku ingin menghindari tempat yang mencolok, tergantung pada situasinya. Ada kemungkinan untuk mengambil tindakan yang tidak bermoral, kata Nanase. Ya, mungkin karaoke adalah tempat yang bagus untuk itu. Jika Hosen mau, kita bisa melakukannya di malam hari, jawab Horikita. Baiklah, aku akan mengabarimu saat itu, kata Nanase. Ketika pembicaraan hampir berakhir, ponsel Horikita berdering. Setelah membaca pesan itu, Horikita menghela nafas. Melihat itu, Ayanokoji bertanya, "Ada apa?" "Sudah waktunya untuk kelompok belajar. Kurasa tidak berjalan tanpaku." Mendengar itu, Ayanokoji melihat jam dan ternyata waktu sudah pukul 5.30. Lalu Horikita berkata pada Ayanokoji, "Ini kesepakatan yang bagus. Bisakah aku memintamu mengurus sisanya?" "Baiklah," jawab Ayanokoji. Lalu Horikita mengangguk ringan pada Nanase dan pergi untuk bergabung dengan kelompok belajar teman sekelas. Melihat Horikita yang harus mengikuti seluruh kelas, harus bergerak ke kiri dan ke kanan, Nanase berkata, "Horikita Senpai benar-benar sibuk." Lagi pula, itu merupakan bagian dari pekerjaannya untuk menyatukan kelas, jawab Ayanokoji yang merespon perkataan Nanase. "Kuharap aku juga bisa menjadi seseorang yang hebat seperti dia di tahun depan." Horikita tidak bertanya secara detail tentang hal ini padamu, tapi bagaimana kau akan meyakinkan Hosen? Tanya Ayanokoji. Itu aku tidak keberatan menjawabnya, tapi hanya jika kau bisa memberitahuku tentang dirimu, jawab Nanase. Mendengar itu, Ayanokoji bertanya, "Tentang aku?" "Horikita Senpai adalah pemimpin kelasmu, tapi Ayanokoji Senpai berbeda kan?" Mendengar itu, di dalam hati Ayanokoji berpikir, Nanase memikirkan Ayanokoji yang berada di pertemuan ini apakah pantas bagi Ayano untuk berada di pertemuan ini. Dengan pemikiran itu, Ayanokoji ingin menjawab bahwa ia dipaksa Horikita untuk mengikutinya. Namun jika Ayanokoji berkata seperti itu, Ayanokoji akan berakhir dengan menutup mulut. Namun tiba-tiba Nanase kembali bertanya lagi sebelum Ayanokoji menjawab. "Apa jenis orang macam apa kau ini, Senpai?" Mendengar itu, Ayanokoji tidak menjawab, dan Nanase meletakkan tangannya di atas meja dan menunjukkan profil. Lalu Nanase berkata, "Maukah kau memberitahuku?" Tampaknya
Yang ingin kau ketahui bukanlah tentang hubungan Horikita denganku, jawab Ayanokoji. Menjawab itu, Ayanokoji merasa pertanyaan Nanase berbeda seperti Nanase bertanya orang seperti apa Ayanokoji itu. Ya, aku pikir Ayanokoji Senpai adalah orang yang jahat dan kotor, kata Nanase dengan mata yang memandang lurus ke depan. Mendengar itu, Ayanokoji merasa tidak pernah melakukan hal apapun hingga pantas disebut jahat. Dengan berpikir begitu, Ayanokoji pikir Nanase adalah orang di sisi lain dunia yang Ayanokoji cari, dengan kata lain anak White Room. Alasan Ayanokoji berpikir seperti itu adalah jika anak White Room diperintahkan mendrop out Ayanokoji dalam perintah yang paling penting, Ayanokoji yakin siswa White Room akan berhubungan dekat dan mengamati Ayanokoji dari dekat. Lalu Nanase berkata lagi, "Sejauh yang bisa kulihat, kau terlihat seperti manusia biasa, Ayanokoji Senpai. Jadi, apakah itu berarti kamu melihatku sebagai seseorang yang tidak biasa?" Tidak, bukan begitu. Mengatakan itu, Nanase membantahnya, tapi Ayanokoji tidak yakin apakah itu benar. Ayanokoji dan Nanase bertemu satu sama lain sebanyak 4 kali. Di beberapa pertemuan, Nanase terus memberikan tatapan aneh pada Ayanokoji. Saat Ayanokoji berpikir, Nanase tiba-tiba berkata, "Maaf, aku lupa. Yang penting sekarang adalah apa kita bisa bekerja sama satu sama lain." Mengatakan itu, Nanase berdiri dan hendak pergi dari perpustakaan. Namun saat Ayanokoji juga mau pergi, Ayanokoji mengingatkan apa yang ia ingin tanyakan sebelumnya. "Ngomong-ngomong, sebelumnya Nanase bilang ketika kamu berbicara tentang poin pribadi yang tidak ditransfer selama 3 bulan, kamu mengatakan 240.000 poin. Kenapa begitu?" Kenapa? Aku baru saja menghitung bahwa jika aku menyimpan 80.000 poin, poin kelas yang diberikan setelah memasuki sekolah selama 3 bulan, aku hanya akan menambahkan 240.000 poin, jawab Nanase. Mendengar itu, Ayanokoji memahami bahwa tahun pertama tahun ini memiliki garis start yang berbeda dari tahun lalu. Lalu Ayanokoji berkata, "Tahun lalu, poin kelas pertama yang diberikan pada kami adalah 1.000. Maksudmu ada kesenjangan 200.000 poin? Begitulah. Bagaimana dengan kelas A dan kelas B tahun pertama?" "Aku pikir itu sama, 800 poin," kata Shiba Sensei. Melihat reaksi Nanase, Ayanokoji berpikir mengapa sekolah tidak memberitahukan kesenjangan itu pada tahun ini, karena lebih baik daripada menyembunyikannya dan merasa tidak puas kemudian. Lalu Ayanokoji bertanya, "Kamu tahu bahwa gaya hidupmu mempengaruhi poin kelas?" "Peraturan sekolah sudah pasti tertanam di otakku," jawaban Nanase. "Ya, terlambat, absen, atau bicara tidak sopan di kelas akan berdampak pada poin kelas," kata Ayanokoji yang memberikan penjelasan. Setelah mengatakan itu, Ayanokoji dan Nanase meninggalkan perpustakaan. "Kalau begitu, Senpai, aku permisi dulu." "Nanase, terima kasih karena sudah memberitahuku tentang poin kelasmu. Tapi apakah kamu pernah mendengarkan tentang keberadaan poin perlindungan?" Namun sebelum pergi, Nanase merespon perkataan Ayanokoji. "Poin perlindungan? Tidak, aku belum pernah mendengarnya."
Lalu Ainokoji memberikan penjelasan. Siswa dengan poin perlindungan ini dilindungi oleh sistem penggunaan poin perlindungan, bahkan jika mereka menerima hukuman yang pantas untuk di drop out. Bahkan di kelas 2, itu wajar jika kau tidak mengetahuinya karena kau hanya memiliki jumlah siswa yang sangat terbatas. Jadi begitu. Tapi kenapa Senpai mengatakan itu padaku? Aku mendapat informasi, kupikir akan lebih baik kalau aku mengembalikannya. Setelah mengatakan itu, keduanya benar-benar berpisah. Di perjalanan dalam hati Ainokoji mengatakan itu sebelum pergi untuk menguji kemampuan Nanase dengan memanfaatkan informasi itu. Waktu berlalu sebelum jam 6 sore di asrama Ainokoji, bel berbunyi. Ainokoji bergegas membuka pintu dan melihat Karuizawa Kei masih mengenakan seragam, bukan pakaian biasa. Aku agak cemas dengan orang-orang yang keluar masuk saat ini. Jadi aku menggunakan tangga, kata Karuizawa, mengatakan itu setelah Ainokoji membukakan pintu. Kei mengatakan itu sebab tidak banyak gadis yang keluar masuk kamar anak laki-laki sendirian, kecuali jika mereka adalah sepasang kekasih. Dan saat ini, Kei dan Ainokoji masih di tahap menutupi hubungan. Kalau begitu, mari kita segera mulai, kata Ainokoji. Bisa tunggu sebentar lagi, kata Karuizawa yang mencoba untuk menahan tidak langsung mengeluarkan alat belajarnya karena ingin mengobrol terlebih dahulu. Jika aku tidak punya masalah dengan kemampuan akademik Kei, aku akan menemanimu dengan obrolan apapun, kata Ainokoji yang menanggapin itu. Pertama-tama, kita perlu cari tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bagaimana kamu menentukannya? Tanya Karuizawa. Itu begini, Ainokoji mengambil 5 kertas ujian yang dibuat oleh Kise untuk kelompok. Dengan itu, sangat praktis untuk memeriksa kemampuan Karuizawa. Sebagai besar, teman sekelas sudah diperiksa, kata Ainokoji. Oh, batas waktunya masing-masing 10 menit. Ayo segera mulai. Ya, Kei mulai mengerjakan ujian dengan jawaban yang tidak menyenangkan. 50 menit kemudian, Kei jatuh terlentang di atas meja. Aku lelah, kata Karuizawa yang terlentang di atas meja. Tidak apa-apa, kamu bisa berkonsentrasi pada ujian yang sebenarnya. Soalnya aku sudah belajar seharian hari ini. Aku tidak bisa dengan mudah bersemangat, jawab Karuizawa. Sambil mendengarkan omongan Karuizawa, Ainokoji memeriksa kertas yang dikerjakan Karuizawa. Setelah selesai memeriksa, Ainokoji berkata, aku mengerti, aku sudah paham tentang kemampuanmu, Kei, dengan baik. Jadi bagaimana? Tanya Karuizawa dengan matanya yang bercampur antara harapan dan kecemasan melihat Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji menganggap Karuizawa tidak tahu kemampuannya, sehingga membuat pernyataan seperti itu. Sudah diputuskan, kamu harus bergabung dengan kelompok belajar Yosuke mulai besok. Tidak usah panik. Sebaliknya, jika kamu tidak belajar seperti itu, kamu mungkin akan semakin dekat dengan drop out. Tapi kan rekanku Shimazaki-san
Anak kelas B kan? Bukankah itu baik-baik saja? Kata Karuzawa yang memberikan pembelaan. Ujian khusus membutuhkan 501 poin. Berkat belajar Kei, ada sekitar 200 poin dan Shimazaki sekitar 350 poin. Total 550 poin. Jauh dari zona aman. Dan jika Shimazaki ternyata seperti kamu yang tidak suka belajar, akan sangat memungkinkan dia mendapatkan sekitar 300 poin, lebih rendah. Jika itu terjadi, peluang Karuzawa dan pasangannya akan jatuh di bawah angka 500. Mendengar itu, Karuzawa berkata, "Aku tiba-tiba merasa takut." Jadi, penting untuk menciptakan lingkungan di mana kamu bisa mendapatkan 250 poin lebih awal, kata Ayano Koji, yang memperkirakan jika Kei belajar secara efisien dapat mencetak nilai sebanyak itu. Setelah mendapatkan nasihat Ayano Koji, Kei berkata, "Ya, aku punya sedikit pertanyaan." Pertanyaan? Kamu mencoba mengajariku, tapi kemampuan akademik asli Kiyotaka bukan C, kan? Terlalu biasa. Sebenarnya, kamu bisa mendapatkan lebih banyak, bukan? Begitulah. Dan kekuatan bertarungmu juga. Kenapa kau menyembunyikannya begitu banyak? Aku tidak ingin menonjol, jadi aku tidak bisa memaksakan diriku untuk mencetak nilai. Nah, kalau begitu, jika kamu menganggapnya serius, seberapa banyak nilai yang bisa kamu dapatkan? Entah. Kei mendorong pundak Ayano Koji dengan senyum kasar sambil bertanya, "Jangan membodohiku, kasih tahu napa. Jika kamu mau menghadiri kelompok belajar mulai besok, aku akan menjawabnya." Ya, baiklah, karena aku merasa cukup berbahaya dari pembicaraan hari ini. Terlepas dari banyaknya nilai yang bisa aku dapatkan, aku sudah memutuskan berapa banyak nilai yang ingin aku dapatkan. Ah, apa-apaan itu? Itu cara yang tidak biasa untuk mengatakannya. Total 5 mata pelajaran. Satu mata pelajaran akan dipertandingkan dengan hori kita. Jadi aku tidak berlebihan untuk yang lain. Tapi sama seperti semua mata pelajaran, jika aku melakukan yang terbaik, evaluasi lingkunganku akan sepenuhnya berubah. 400 poin. Kamu serius? 400 poin kalau tidak salah, kan? Itu setara dengan kemampuan akademik A. Di kelas, hanya beberapa siswa terbaik seperti hori kita, Yukimura, yang akan mencapai area tersebut. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu mendekati 400 poin, tapi tidak perlu sampai mengkoreksinya. Kamu pikir hanya dengan berharap itu bisa membuatmu mendapatkannya? Itu wajar bagiku, karena aku belum menemukan masalah yang aku pikir tidak bisa aku selesaikan sejak aku masuk sekolah ini. Aku tidak tahu seberapa sulit ujian yang ada, tapi aku pikir ini adalah tempat yang lebih baik untuk belajar daripada di wet room. Aku akan membawa Kei kembali ke kenyataan ketika aku melihat Kei tanpa pemahaman. Karena aku bisa melihat segala sesuatu yang aku tahu resikonya, jadi aku mengingatkanmu untuk fokus. Ya, mungkin aku harus belajar sedikit sebelum aku pergi. Sekarang baru jam 7,
Tidak ada yang salah dengan mengerjakan 1 jam. Ini juga berguna untuk memberitahu Yosuke tentang situasinya besok. Aku mengerti. Kalau begitu, ayo kita mulai saja. Sini. Apa? Ketika aku mulai saling berhadapan dengan Kei, dia memukul lantai di sebelahnya dengan telapak tangannya. Ajari aku dari sini kalau begitu. Setelah 1 jam, Aonokoji mengajari Karuzawa sambil memberikan saran pada Karuzawa. Aonokoji memahami kemampuan Karuzawa. Pada dasarnya, pemahaman Karuzawa cukup bagus. Dengan fakta Karuzawa sejauh ini belum serius belajar. Dan juga hambatan Karuzawa mendapatkan pendidikan yang layak karena pembuliannya di SMP. Akibatnya, Karuzawa tidak benar-benar mempelajari dasar-dasar pelajaran di SMP. Karena itu, Karuzawa mengalami kesulitan dengan pelajarannya di SMA. Karena itu, Aonokoji akan memberikan panduan yang hangat agar Karuzawa memandang belajar bukanlah hal yang merepotkan. Jika itu terjadi, Karuzawa akan berkembang sebanyak Sudo. Ada apa? Karuzawa tiba-tiba menatap lantai. Dan ketika Karuzawa menatap lantai, selama beberapa detik, dia mengeluarkan tangan dan memungut sesuatu. Melihat Karuzawa seperti itu, Aonokoji penasaran apakah itu debu atau kotoran yang jatuh. Tapi, ini apa ini? Mengatakan itu, Karuzawa menjulurkan tangannya di depan mata Aonokoji. Dia menunjukkan apa yang ada di antara telunjuk dan jempolnya. Rambut panjang kemerahan terlihat. Rambut kan ya? Kata Karuzawa sambil menunjuk. Aonokoji ingin menjawab apa yang terjadi. Namun wajah Kei kembali menjadi terlihat seperti setan. Rambut merah dan rambut panjang. Sepertinya ini rambut seseorang gadis, kata Karuzawa. Mendengar itu, Aonokoji tidak bisa menjawab bahwa itu rambutnya karena berbeda dengan yang dimiliki. Terlintas di benak Aonokoji, pemilik rambut merah itu adalah Amasawa Ichika yang memasak dan makan kemarin. Siapa yang kamu bawa masuk? Karuzawa bertanya apakah itu orang yang berkepentingan seperti teman sekelas. Melihat Karuzawa yang bertanya seperti itu, Aonokoji berkata, apakah ini yang dimaksud itu? Cemburu? Tanya Aonokoji. Masalah. Aku adalah pacar Kiyotaka. Aku punya hak untuk mengawasi, jawab Karuzawa. Aonokoji belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Kejadian itu membuat Aonokoji belajar. Setelah mengundang gadis-gadis ke kamar, jangan lupa untuk membersihkannya secara menyeluruh. Setelah itu, tiba-tiba bel berbunyi. Bunyi bel berdering di dalam ruangan. Mendengar itu, Karuzawa melihat ke layar untuk melihat siapa yang ada di sana. Di sana adalah Amasawa, tersenyum dan melambaikan tangannya. Orang pertama yang merespon bukanlah Aonokoji, tapi Kei. Rambut merah, gadis aneh. Berkata seperti itu, Kei seperti memecahkan misteri. Jari telunjuk Kei menyala sebelum Aonokoji menekan tombol panggilan. Ya, kata Aonokoji menjawab panggilan Ichika. Sebuah suara dengan kemarahan terbuka. Melihat itu, Ichika menunjukkan wajah keheranan sambil berkata, kamar 401 adalah kamar Aonokoji Senpai, bukan? Aonokoji dengan paksa menarik lengan Kei dan mengambil tindakan. Maaf,
Ini aku. Ada perlu apa? Kata Ayano Koji. Kunjungan Ichika adalah kunjungan tak terduga bagi Ayano Koji. Tapi Ayano Koji tidak bisa membiarkan Kei yang menanganinya. Selain Ichika, masalahnya juga Ayano Koji dan Kei ada di depan lobi, tempat orang datang dan pergi. Oh, ada orang ya di sana. Haruskah aku datang lain kali? Aku mau mengganggumu karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan, kata Ichika yang merespon. Mendengar itu, mata Karuzawa melotot, tapi Karuzawa membuat gerakan untuk membiarkan dia masuk tanpa menyuruhnya untuk pergi. Melihat itu, Ayano Koji memahami Karuzawa ingin memastikan bahwa Ichika adalah pemilik rambut merah itu. Tidak, tidak apa-apa, masuklah, kata Ayano Koji yang menjawab. Lalu Ayano Koji menekan tombol perlepasan gembok dan membawa masuk Ichika ke dalam. Kamu yakin siswa lain akan tahu bahwa aku ada di sini? Ah, berkata seperti itu, Kei lupa karena emosinya. Kei mengatakan bahwa dia masih ingin merahasiakan hubungan pacarannya. Jika sampai Karuzawa kepergok di sini, ada kemungkinan Karuzawa akan digosipkan bahwa mereka pacaran. Ya, ini sudah terlambat. Aku tidak punya pilihan lain selain menipunya dengan baik, jawab Ayano Koji kepada Karuzawa. Mengatakan itu, Ayano Koji berpikir karena Ichika sudah dekat dengan asrama, jadi mengusirnya tidak akan efektif lagi. Lalu Ayano Koji berkata, aku akan membiarkannya masuk, jadi duduk dan tunggu saja. Aku mengerti, jawab Karuzawa. Lalu Ayano Koji membukakan pintu depan dan menyambut Ichika. Maaf datang tiba-tiba Ayano Koji senpai, kata Ichika dengan raut muka yang seperti itu. Ichika dengan cermat memandang sepatu di pintu depan. Pacarmu? Kata Ichika dengan tertawa yang menunjukkan pertanyaan langsung setelah melihat sepatu Karuzawa. Apa yang kamu inginkan? Kata Ayano Koji yang menghiraukan pertanyaan Ichika. Aku tidak bisa menemukannya. Kupikir aku mungkin menjatuhkan di kamar senpai, jawab Ichika. Ada yang ketinggalan? Tanya Ayano Koji. Ikat rambut favoritku, tapi aku tidak bisa menemukannya, jawab Ichika. Mengatakan itu, Ichika baru sadar kehilangan dan datang ke kamar Ayano Koji. Kalau begitu, masuk saja, kata Ayano Koji. Ayano Koji tidak bisa berdiri dan menunggu, jadi Ayano Koji akan membiarkan Ichika masuk. Ayano Koji berpikir lebih cepat untuk membiarkan Ichika menjelaskan langsung kepada Kei daripada membuat alasan tentang rambut itu. Permisi, kata Ichika yang masuk ke kamar. Kemudian dia bertemu Kei yang telah duduk dan menunggu. Ah, salam kenal. Aku Amasawa Ichika, kata Ichika setelah melihat Karuzawa yang duduk. Salam kenal, jawab Karuzawa. Mengatakan itu, Karuzawa menunjukkan wajah yang jelas marah, tapi Karuzawa mampu menahannya. Kamu senpai kan? Kalau boleh tahu, siapa namamu? Tanya Ichika. Karuzawa Kei. Karuzawa senpai. Ah, kurasa kalian sedang belajar bersama. Apa kamu pacarnya? Barusan Ayano Koji senpai terlihat seperti terganggu, jadi aku ingin tahu. Tanya Ichika. Mendengar kata-kata Ichika, Ayano Koji menilai itu adalah bakat untuk bertanya apapun yang diinginkan tanpa ragu-ragu. Itu bukan urusanmu kan?
Apa maksudmu? Apa hubunganmu dengan Kiyotaka? Kata Kei yang menunjukkan sikap kesal. Tunggu sebentar, untuk menjawab pertanyaan itu, ya, aku tidak melihatnya. Aku yakin aku meninggalkannya di ruangan ini. Ya, mungkin itu jatuh di suatu tempat, jawab Ichika yang menghiraukan Karuizawa. Mengatakan itu, Ichika tidak keberatan dengan tatapan Kei sama sekali. Ia malah bersiap berlutut untuk melihat ke bawah tempat tidur. Melakukan itu, pantatnya akan ditekankan dan ketinggian akan naik. Sambil melakukan itu, Ichika berkata pada Ainokoji, "Ah, senpai, aku mungkin kelihatan sedikit nakal." Mengatakan itu seolah-olah Ichika melakukannya dengan sengaja. Melihat Ichika yang seperti itu, Karuzawa dengan cepat menatap Ayano-koji. "Aku akan mencarinya," kata Ayano-koji setelah mendapatkan tatapan Karuizawa. Ayano-koji mencoba mencari ikat rambut yang dimaksud di bawah tempat tidur. "Hei, jangan abaikan aku, jawab pertanyaanku," kata Kei yang tidak mendapatkan jawaban Ichika. Ya, Ayano-koji senpai itu adalah, ya, apa yang harus aku katakan ya? Koki spesialku, jawab Ichika. Apa? Apa itu? Kata Kei yang tidak mengerti jawaban Ichika, lalu menatap Ayano-koji lagi dengan muka yang lebih tegas. Melihat Kei yang seperti itu, Ayano-koji mulai menjelaskan. "Dia adalah pasangan Sudo. Aku mengenalnya sebentar dan menyajikan makanan untuknya." "Maaf, aku tidak mengerti sama sekali. Kenapa kamu memasak untuk seorang pasangan Sudo?" kata Kei. Ayano-koji memahami kebingungan Kei, karena Karuzawa hanya mendengar sebagian cerita. Lalu Ayano-koji menjelaskan lagi pada Kei sambil mencari ikat rambut dari bawah tempat tidur. "Sebaliknya, aku pergi ke dapur sebentar. Aku mungkin melepasnya ketika kamu sedang mencuci piring. Oh senpai, tolong terus cari di kamar di bawah lemari," kata Ichika. "Baiklah." Ayano-koji tidak menemukan ikat rambut di bawah tempat tidurnya. Lalu ia mulai mencari di sekitar lemari. "Tunggu, ikat rambut elastis, apa maksudnya itu?" Kei mulai bertanya-tanya dengan berbisik. "Sudah kubilang, hanya itu yang kulakukan dengan mengundang Amasawa untuk membuatkan makanan," jawab Ayano-koji. "Apakah itu benar semua?" tanya Kei yang terlihat masih belum percaya. "Tentu saja," jawab Ayano-koji. "Benarkah?" tanya Kei lagi. Seolah-olah Karuzawa belum mempercayai, dia berkata, "Aku akan mengkonfirmasi dengan gadis itu." Mendengar itu, Ayano-koji meraih lengan Kei dengan kuat yang mencoba berdiri. Dan Ayano-koji dengan cepat menggerakkan telunjuknya ke depan bibir Karuizawa untuk membuatnya diam. Di saat seperti itu, Kei yang cerdik tidak membuat keributan. "Kamu tolong cari di sekitar sini," kata Ayano-koji. "Aku mengerti," jawab Kei. Tanpa memahami niat Ayano-koji, Karuizawa mulai membantu pencarian seolah-olah Karuizawa hanya memahami sesuatu yang penting. Tiba-tiba Ichika berkata, "Ah, Ayano-koji senpai, ini dia." Dari dapur, suara Ichika terdengar. Ketika Ayano-koji dan Kei melihat ke dapur, pada saat yang sama, Ichika menunjukkan pada Ayano-koji dan Karuizawa ikat rambut di telapak tangannya. Sepertinya jatuh di antara dapur dan lemari es. Mengatakan itu, Ichika tersenyum bahagia dan menaruhnya di sakunya. Sepertinya
aku mengganggu kalian, jadi aku akan segera kembali, kata Ichika. Maaf, karena aku tidak menyadarinya, kata Ayanokoji. Tidak, aku seharusnya tidak melupakannya, jadi aku yang mengganggu, jawab Ichika. Setelah mengatakan itu, Ichika memegang tasnya dan mengenakan seperti pintu masuk. Setelah memegang tasnya dan mengenakan sepatu di pintu masuk sambil berkata, "Tapi aku tidak bisa lagi memahamimu, Senpai. Aku tidak menyangka Senpai punya pacar yang begitu cantik," kata Ichika sambil meletakkan telunjuknya di pipi seolah-olah sedang berpikir. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan telunjuknya di pipinya untuk berpikir. Itu dia. Tidak baik bagi kita berdua untuk memasak di lain waktu, kata Ichika setelah berpikir. Tentu saja, jawab Ayanokoji. Kalau begitu, lain kali Karuzawa Senpai juga akan ikut makan bersama. Jadi sampai jumpa, kata Ichika. Melihat interaksi Ichika dan Ayanokoji, Karuzawa bertanya, "Kamu sepertinya sudah mengenal baik Kohai yang cantik, Kiyotaka. Apapun yang aku katakan sekarang, kurasa kamu tidak akan mendengarkannya," jawab Ayanokoji. Tapi Ayanokoji tetap menjelaskan kebenaran berulang kali sampai Karuzawa puas. Waktu berlalu, dan sekarang hari Sabtu. Hari libur akan datang. Ayanokoji memikirkan apa yang telah terjadi selama 5 hari dalam seminggu. Ayanokoji banyak terlibat dengan Kohai, mulai bertemu dengan kelas A, yaitu Ichika tahun pertama, dengan Ichika yang menentang Sudo dengan memasak untuk mengamankan pasangan dan berdiskusi untuk menyetujui kontrak dengan Nanase kelas D tahun pertama. Pada sore hari, Ayanokoji membuka OAA. Ia melihat pasangan hingga hari ini. Sudah ada 105 pasangan, hampir 70%, kata Ayanokoji setelah melihat OAA. Setelah melihat presentasi jumlah pasangan yang terbentuk meningkat, Ayanokoji menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa ingin membentuk pasangan pada akhir minggu. Untuk benar-benar memastikan mereka yakin dengan pasangannya, termasuk kelas D tahun pertama, totalnya 8 orang yang telah membentuk pasangan. Dengan begitu, siswa yang tersisa yang belum memutuskan pasangan adalah 55 siswa untuk tahun pertama dan 52 siswa pada tahun kedua. Setelah memikirkan itu, Ayanokoji memutuskan untuk pergi ke Kiyaki Mall sore hari pada hari Sabtu untuk mencari pasangan. Setelah sampai, Ayanokoji melihat Kiyaki Mall penuh dengan siswa, terutama siswa yang sudah membentuk pasangan. Mereka tidak khawatir dengan ujian khusus sehingga mereka menghabiskan banyak waktu belajar dengan teman-temannya. Setelah itu, Ayanokoji berpikir mungkin Ayanokoji akan bertemu siswa Wetroom, namun Ayanokoji tidak merasakan institusi di kulitnya. Ayanokoji merasa siswa Wetroom yang dikirim benar-benar bisa menyembunyikan dirinya sebagai siswa dari Wetroom. Menjadi siswa biasa. Lalu Ayanokoji mengingat dirinya setahun lalu ketika memasuki sekolah. Ayanokoji menyadari tidak sepenuhnya menutupi dirinya sebagai siswa Wetroom. Ia merasa kerugian dan kesalahan dibesarkan tanpa mengetahui dunia sama sekali, seperti ketidaktahuan tentang seperti apa siswa itu. Di Wetroom,
Di mana Ainokoji dibesarkan, ia tidak pernah pergi ke sekolah dan tidak pernah mempelajarinya. Tapi sekarang Ainokoji sudah mencoba banyak hal, seperti berbicara lebih banyak dan biasanya seperti berbicara lebih banyak dari biasanya dan mengubah nada bicara. Aonokoji juga mencoba sebagai siswa yang agak kurang ajar dengan cara pandangan yang agak mengasyikan. Dan sekarang Aonokoji merasa sulit untuk bertindak, jadi Aonokoji segera kembali ke dirinya yang asli. Itu karena Aonokoji mengerti bahwa ia bisa bergaul sebagai siswa di sekolah tanpa harus menyembunyikan latar belakangnya. Tapi orang yang akan dikirim kali ini adalah siswa White Room. Siswa itu menyamar sebagai siswa bohongan agar Aonokoji tidak terganggu. Aonokoji tidak tahu apakah itu seorang siswa yang terbiasa atau seorang siswa tanpa kepribadian. Karena itu, Aonokoji merasa itu tidak mudah untuk dipecahkan. Karena yang Aonokoji lawan adalah seorang yang telah selamat dari pendidikan White Room. Pria atau perempuan, siswa itu tidak bisa diremehkan. Aonokoji yang yakin dengan keterampilan individu di mana ia dipaksa untuk bertahan, ia merasa berada di situasi tidak diuntungkan. Siswa itu bisa memaksa Aonokoji keluar dari sekolah dengan cara apapun. Karena itu, Aonokoji harus melihat strategi siswa White Room untuk mencegahnya. Setelah melihat situasinya di Kyoki Mall, Aonokoji memutuskan untuk pulang. Namun dalam perjalanan pulang, Aonokoji dihentikan oleh Senandung yang ternyata kebetulan bertemu Sakayanagi. Kamu terlibat aktif di kelas belakangan ini, Aonokoji-kun, kata Arisu sebagai sapaan awal. Di ujian kali ini, siswa dengan nilai lebih rendah harus drop out. Aku hanya bekerja sama dengan Horikita untuk menemukan pasangan Sudo dan Ike, jawab Ayanokoji. Aku mengerti, jika mereka tidak dapat anak kelas 1, mereka akan drop out, kata Arisu yang seolah-olah percaya omongan Ayanokoji. Dan Arisu berkata lagi, tapi apakah hanya itu? Apa maksudmu? Tanya Aonokoji yang mendapatkan pertanyaan dari Arisu. Agar Aonokoji meninggalkan sekolah, anak kelas 1 dari White Room atau mungkin seorang penjahat yang dekat dengan itu telah dikirim kepadamu. Bahkan jika kamu mendapatkan nilai sempurna, jika pasanganmu mendapatkan nilai 0, kalian berdua akan drop out. Aku membayangkan bahwa itu adalah ujian khusus yang merepotkan, kata Arisu yang menjelaskan yang sepertinya memahami situasi Ayanokoji. Mendengar itu, Ayanokoji mencoba berpura-pura bodoh, tapi tidak jadi hanya sebatas pemikiran. Bukankah kamu mau hari-harimu di sekolah yang tenang bertahan selamanya? Jika orang lain tertarik padamu, mereka akan membiarkan kemampuan Aonokoji diketahui. Tapi, jika kamu mempertahankan kehidupan sekolah yang menyenangkan, kamu akan berakhir dengan kekhawatiran, kata Arisu. Maka, aku tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Ayanokoji. Bolehkah aku mendengar alasannya? Tanya Arisu. Aku akan membuang pemikiran lamaku. Aku tidak akan menahan diri lagi. Mengatakan itu, bagi Aonokoji, kehidupan sekolah yang berkelanjutan adalah prioritas utama baginya sekarang. Jika Aonokoji tetap bertahan di tengah jalan, Aonokoji akan dikeluarkan. Aku mengerti, karena kamu sudah menunjukkan beberapa dari mereka pada orang-orang tertentu, termasuk Mashima Sensei, jadi aku akan lebih mudah bagimu untuk mengungkapkan semuanya.
Dengan mengatakan itu, Sakayanagi mendengarkan cerita dengan gembira dan menanggapi lagi dengan berkata, "Itu poin utamanya. Jika kamu belum memutuskan pasanganmu, bisakah aku membantumu untuk menghemat waktu? Aku punya sedikit info tentang siswa tahun pertama yang belum memutuskan untuk berpasangan. Mereka tidak akan memiliki efek buruk bahkan untukmu, Ayano Koji. Kamu cukup murah hati, tapi aku tidak perlu," jawab Ayano Koji. "Apa kamu tidak percaya padaku dalam penilaianku?" tanya Arisu. Mendengar itu, Ayano Koji merasa sudah melihat situasi di mana ia harus membuat keputusan. "Aku mengakui kemampuanmu, tapi aku akan memutuskan nasibku sendiri," jawab Ayano Koji. Ayano Koji merasa dia akan menyesal jika ia mati setelah menyerahkan hidupnya pada orang lain. Dan kebajikan tentang cara bertarung sudah ditetapkan sampai batas tertentu, kata Ayano Koji yang melanjutkan. "Begitukah? Maka aku akan berhenti mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Aku akan melihat bagaimana Ayano Koji akan bertarung dari kejauhan. Aku akan menantikan hari di mana kita bisa bertanding ulang segera," kata Arisu yang merespon perkataan Ayano Koji. Setelah mengatakan itu, Arisu menundukkan kepala dan berjalan pergi. Setelah Arisu pergi, dalam hati Ayano Koji, ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan drop out. Dalam arti tertentu, Ayano Koji memiliki banyak kepercayaan. Setelah itu, Ayano Koji melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Tapi tiba-tiba, bisakah ganggu sebentar? Terdengar suara yang tertunda di suatu tempat dari belakang. Mendengar itu, Ayano Koji melihat ke belakang. Seorang pria dan wanita sedang menatap Ayano Koji. Gadis itu memalingkan pandangannya antara ponselnya dan Ayano Koji. Subaki Sakurako, seorang siswa kelas C tahun pertama. Dan satunya adalah Utomiya, Riku dari kelas yang sama. Kelas D tahun kedua Ayano Koji Senpai kan? Aku adalah Utomiya, dan ini adalah Subaki. Bisa tidak kita bicara sedikit tentang pasanganku? Tentang pasanganmu? Tanya Ayano Koji. Ya, sekarang aku sedang mencari senpai yang dapat membantuku dengan kemampuan akademik C atau lebih tinggi. Jawab Utomiya. Melihat itu, Ayano Koji merasakan pengembangan berlebihan seolah-olah dua siswa itu sedang menunggu Ayano Koji untuk pergi mencari pasangan. Apalagi siswa itu melakukan kontak terbuka karena itu Ayano Koji merasakan sinyal bahaya. Lalu Ayano Koji bertanya, "Aku juga kesulitan untuk menemukan pasangan. Bolehkah aku bertanya padamu?" Ayano Koji berkata seperti itu karena aplikasi OAA dapat melihat wajah, nama, dan nilai siswa, tapi tidak dengan kepribadian siswa. Itu sebabnya Ayano Koji merasa perlu menilai apakah ia bisa saling percaya dengan bertemu dan berbicara secara langsung. Melihat Utomiya yang sudah memutuskan pasangan, tapi Subaki belum dengan kemampuan akademiknya tidak setinggi C, Ayano Koji berpikir Subaki hanya ingin bekerja sama dengan siswa tahun kedua yang sama. Tidak baik bicara sambil berdiri. Bagaimana kalau kita ke kafe? Kata Utomiya yang memimpin pembicaraan. Membuat saran kepada Ayano Koji dengan menggunakan bahasa yang sopan. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke kafe dan mengambil sudut ruangan kosong di kafe itu. Langsung saja, bisa aku dengar ceritanya, kata Ayano Koji
yang bertanya pada Subaki dan Utomiya. Aku benci meminjam dan meminjamkan. Itu sebabnya aku ingin membangun hubungan yang bersih dan utuh, kata Subaki sambil melihat kukunya sendiri. Bolehkah aku bertanya apa yang membuatku penasaran, kata Ayano Koji. Tentu, jawab Subaki. Persentase banyaknya siswa dengan kemampuan akademik C adalah yang tertinggi. Kenapa kamu tidak langsung memutuskan? Tanya Ayano Koji pada Subaki. Untuk nilai akademik C, siswa itu bisa menghindari dropout, jadi dengan kemampuan akademik yang dimiliki Subaki, itu cukup mencurigakan bahwa dia belum mendapatkan pasangan. Itu jawab Subaki yang tiba-tiba menatap Ayano Koji lurus untuk pertama kalinya. Aku yang salah, karena aku tidak mengatakan apa-apa. Dengan kata-kata seperti itu, Utomiya menambahkannya. Awalnya, Subaki tidak berkonsultasi dengan siapapun tentang menemukan pasangannya. Pada hari Jumat, Subaki mulai khawatir, dan dia bertanya padaku apa yang harus dilakukan untuk pertama kalinya, kata Utomiya yang melanjutkan. Mendengar itu, dalam hati Ayano Koji memahami kenapa teman sekelasnya Utomiya mulai bertindak bekerja sama dengan Subaki untuk mencari pasangan dan mendekati Ayano Koji yang memiliki kemampuan akademik C. Penaltinya 5% untuk kemampuan akademik Subaki bisa menjadi masalah, kata Utomiya. Ayano Koji ingin menerima jika situasinya normal. Ayano Koji akan menerimanya tanpa ragu. Tapi karena Ayano Koji memiliki alasan untuk tidak membuat keputusan cepat, itu karena sangat mirip dengan pola yang Ayano Koji bayangkan ketika Ayano Koji mendengarkan peraturan setelah ujian khusus ini dimulai. Ayano Koji baru bertemu dengan Subaki dan Utomiya pertama kali. Karena itu, Ayano Koji memutuskan harus menyelidiki keduanya. Lalu Ayano Koji berkata, "Aku ingin sedikit bertanya padamu. Kamu bilang sedang mencari pasangan. Berapa banyak orang yang kamu temui sebelum aku?" Maaf, aku sudah menggunakan sedikit kalimat pengecut. Ayano Koji Senpai sebenarnya yang pertama, kata Utomiya dengan meminta maaf seolah-olah dia menolak pemikiran ini. Jadi, jika Enokoji Senpai tidak mau bekerja sama, aku akan mencari yang lain, kata Utomiya yang melanjutkan. Kebetulan, aku adalah orang pertama yang kamu ajak bicara, kata Enokoji. Itu kebetulan, tapi ada alasan kenapa Enokoji Senpai yang pertama. Jika aku bertanya pada kelas A tahun kedua atau kelas C tahun kedua, aku berpikir bahwa mungkin ada permintaan untuk poin pribadi. Mendengar itu, Aino Koji mengerti. Kelas 1 sekarang dibeli oleh kelas 2 dalam situasi seperti itu. Tidak mengherankan bahwa beberapa poin harus terlibat untuk menuntut agar berpasangan dengan Subaki. Lalu Aino Koji berkata, "Aku belum memutuskan pasangan, tapi aku telah menemukan siswa yang menjadi kandidat. Sekarang kami sedang mendiskusikannya beberapa kali untuk melihat apakah kami benar-benar dapat bekerja sama." Jadi begitu ya, aku mengerti. Utomiya melirik Subaki yang terlihat kesulitan. Ya, apa boleh buat? Kurasa orang lain lebih cepat, kata Subaki. Untuk referensi, dengan siapa kamu akan berpasangan? Tanya Utomiya. Aku tidak bisa mengatakan itu. Satu hal yang pasti,
Aku tidak dengan kelas C tahun pertama. Menjawab itu, Ainokoji tidak bisa memberikan informasi pada musuh karena Utomiya dan Subaki adalah saingan. Ayo pergi Utomiya, tidak ada baiknya mengganggu waktu Ainokoji Senpai, kata Subaki. Iya, jawab Utomiya. Melihat itu, Ainokoji ingin mengucapkan terima kasih karena telah memanggilnya. Tapi Ainokoji tidak dapat membuat keputusan cepat karena data dari Subaki dan Sakurako terlalu sedikit. Setidaknya ini kontakku. Ainokoji diberi selembar kertas yang tertulis informasi kontak Utomiya. Melihat itu, Ainokoji berpikir surat itu sudah disiapkan sebelumnya. Aku memang mengatakan kalau aku menolaknya, tapi aku mungkin berubah pikiran jika kamu pikir kamu masih bisa mengaturnya pada waktu itu. Aku akan bertanya apakah kamu mau, kata Ainokoji sebelum Subaki dan Utomiya pergi. Baiklah, ayo pergi Subaki, kata Utomiya. Setelah itu, Subaki meletakkan tangannya atas kata-kata Utomiya dan berdiri. Kemudian Subaki sedikit menundukkan kepalanya dan pergi dengan Utomiya. Subaki, Sakurako, dan Utomiya Riku, aku harus mengingatnya lagi, kata Ainokoji berbicara sendiri. Di sisi lain, di hari yang sama, dua gadis kelas D tahun kedua berjalan berdampingan. Dua gadis itu Karuzawa Kei dan Sato Maya. Maaf ya Karuzawa-san, aku memanggilmu tiba-tiba, kata Sato yang mengajak Kei. Tidak apa-apa, kupikir aku ingin bermain dengan Sato-san juga. Tapi sudah lama sekali kita tidak pergi bersama, jawab Karuzawa. Ya, itu benar. Saat pertama kali masuk sekolah, kita sering bermain bersama kan? Kata Sato. Mendengar itu, Kei berjalan sedikit ke depan sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan kepada Sato yang ada di belakang Kei. Jadi, ada apa? Ini masih terlalu dini untuk makan siang, kata Karuzawa yang bertanya pada Sato. Karena saat ini waktu pukul 11 siang dan Sato mengajak Kei untuk jalan-jalan ke sekitar Kiyaki Mall. Namun ketika mendekati pintu Kiyaki Mall, Sato mendekat pada Kei dan berkata, begini, kata Sato. Iya? Hei, gimana kalau ke sana? Mau tidak? Kata Sato sambil menunjuk ke jalan menuju gedung sekolah, bukan ke arah Kiyaki Mall. Sekolah? Apa kamu ada sesuatu untuk dilakukan? Tapi meski hari ini libur, kamu tidak bisa masuk kalau tidak berseragam, kata Kei menjawab saran Sato. Ini tidak ada hubungannya dengan sekolah. Aku ingin pergi ke tempat yang tidak ada orangnya. Mendengar kata-kata Sato, Kei mengerutkan keningnya karena tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Sato. Tapi dalam hati Kei berpikir apa yang Kei takutkan selama ini, tapi Kei mencoba menganggap itu tidak mungkin. Dan Kei mencoba terus berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Ada apa, Sato-san? Apa kamu baik-baik saja? Kata Kei yang bertanya pada Sato. Ini ada yang mau aku bicarakan. Mendengar itu, perasaan Kei menjadi buruk. Tapi karena melihat ekspresi Sato yang terlihat seperti ingin membicarakan hal yang serius, Kei langsung setuju dan mereka meninggalkan Kiyaki Mall dan pergi ke gedung sekolah. Tempat yang dia datangi tidak lagi populer, jadi seseorang tidak akan mendengarkan percakapan mereka berdua. Jangan ragu untuk bicara, kita teman bukan?
kata Kei setelah sampai di tempat yang ditunjuk. Mengatakan itu, Kei merasa perkataannya sangat kasar dan ia sadar, tapi ia tidak bisa tidak mengatakannya. Karuzawa Kei adalah pemimpin para gadis kelas D tahun kedua. Ia menghibur diri sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain, tapi berpikir tentang dirinya sendiri. Setelah itu, tiba-tiba Kei mendapatkan pertanyaan dari Sato. Karuzawa, kenapa kamu putus dengan Hirata? Tanya Sato. Apakah aku belum mengatakan alasannya? Jawab Karuzawa yang detak jantungnya naik setelah mendapatkan pertanyaan dari Sato. Ya, aku pernah mendengarkan alasannya, tapi aku merasa ini tidak benar. Itu? Ya, aku pikir aku sedikit kehilangan, atau jangan-jangan kamu ingin mengincar Hirata ya? Kata Karuzawa yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Sato tidak mendengarkan perkataan Kei. Sebaliknya, Sato malah mempertajam pertanyaannya. Karuzawa putus dengan Hirata bukan karena kamu memiliki tujuan lain, kata Sato. Mendengar itu, Kei semakin takut bahwa Sato benar-benar tahu fakta bahwa Kei menyukai Kiyotaka dan hubungannya telah berubah. Apa itu? Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Mengatakan itu, Kei mencoba melarikan diri karena ia benar-benar sudah bertekad untuk menyembunyikan hubungannya dengan Aenokoji. Walaupun cepat atau lambat, hubungannya akan diketahui orang lain. Karuzawa-san, apakah kamu pacaran dengan Aenokoji-kun? Mendengar itu, Kei merasa seperti mendapatkan pukulan mendadak yang mengenainya dari belakang. Karena itu, ia terlambat meresponnya. Karena keterlambatan Kei dalam merespon Sato berujung berakibat fatal. Sato menatap Karuzawa seperti melihat pikiran Kei dan mendapatkan apa yang dia harapkan. Sudah kuduga. Tunggu, kenapa kamu berpikir begitu? Kata Kei yang mencoba menyangkalnya karena ia tidak bisa mengakuinya. Kei pun mencoba berkata lagi, aku dan itu kenapa? Tapi kata-kata yang Kei coba tolak tertelan oleh mata Sato yang matanya marah tapi hampir menangis. Sato yang mempercayai Kei sebagai tempat berkonsultasi tentang hubungannya dengan Kiyotaka, tapi Kei malah menyembunyikan fakta bahwa ia tertarik dengan Aenokoji dan berkencan dengan Aenokoji. Memikirkan itu, Kei berpikir jika ia ada di posisi Sato, ia akan menampar Sato. Dengan itu, Kei tidak bisa lagi meyakini Sato. Apakah kamu mengincarnya sejak aku mengajakmu untuk jalan dengan Aenokoji? Apakah kamu menyukainya sejak saat itu? Kata Sato yang terus memberikan pertanyaan yang tajam. Tunggu sebentar. Aku, jawab Kei. Aku akan mengatakan hal yang sama pada Matsushita. Karuzawa-san tampak putus dengan Hirata-kun karena kamu menyukai Aenokoji. Tapi aku tidak bisa mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Kau tahu, itu karena aku yakin seperti yang ku bilang, kata Sato. Mendengar itu, Kei sudah tahu kalau Matsushita mencurigai hubungannya dengan Aenokoji. Dan karena itu, Kei tidak bisa lagi menghindari situasi ini. Bicaralah dengan jujur. Jika tidak, aku tidak akan melihat Karuzawa-san sebagai temanku lagi. Mengatakan itu, Sato mengajukan pertanyaan dengan perasaan yang kuat, tapi Sato mencoba tetap menjadi teman Kei sampai akhir. Itu melihat Sato yang seperti itu, Kei tidak bisa lagi mengkhianati. Melihat Sato yang seperti itu, Kei tidak bisa lagi mengkhianati mata serius Sato.
Dan Kei akhirnya memberitahu semua yang bisa ia katakan. Aku, ya, seperti kata Sato, aku pacaran dengan Kiyotaka. Sato merespon dengan kuat kata-kata itu. Kamu memanggilnya apa? Kiyotaka? Mendengar itu, Kei merasa ingin menghindari tatapan dingin Sato, tapi Kei tidak bisa melarikan diri. Lalu Kei berkata, aku mulai pacaran pada akhir liburan musim semi, baru beberapa waktu yang lalu. Yang paling ingin kudengar adalah saat kamu mulai menyukainya, kata Sato. Aku tidak tahu persis, tapi sejak Sato-san berkonsultasi tentang Kiyotaka, dia mulai khawatir tentang lawan jenis, jawab Kei. Jadi begitu, mendengar jawaban dari Sato, seperti itu Kei mencoba bertanya, apakah kamu marah? Mengatakan itu, Kei tidak bisa lagi melihat mata Sato. Aku merasa tidak enak. Aku terlalu dekat dengan Ayano Koji di belakang karena tahu bagaimana perasaanku. Hanya saja pengakuanku sudah ditolak oleh Ayano Koji. Aku tidak dalam posisi untuk marah. Tapi kata-kata Sato yang berhenti bicara dan tiba-tiba ia menampar Karuizawa. Dan Sato pun berkata, apa kamu setuju dengan melakukan ini, Karuizawa? Mendapatkan tamparan itu, Kei sedikit tidak menduganya, tapi ia merasa apa yang telah ia lakukan pada Sato tidak bisa dimaafkan. Lalu Kei berkata, apakah kamu mau untuk melakukannya sekali lagi? Kata Kei yang menawarkan pipi kanannya untuk ditampar lagi. Karena Kei merasa rasa sakit yang diterima Sato lebih menyakitkan daripada yang Kei terima. Tidak, itu aku tidak punya keberanian untuk itu. Sebenarnya, maafkan aku sudah menamparmu, jawab Sato. Jangan pedulikan itu. Aku juga harus minta maaf, karena aku akhirnya menyukai orang yang sama denganmu, kata Kei. Apa boleh buat? Lagi pula, Ayano Koji benar-benar keren, lebih dari Hirata. Setelah mendengar kata-kata itu dari Sato, Kei pun memeluk Sato dengan kedua tangannya. Mendapatkan pelukan tiba-tiba dari Kei, Sato berkata, kenapa Karuizawa-san? Aku benar-benar minta maaf. Ya, tidak apa-apa. Dengan itu, Kei tidak tahan dengan perasaan sangat menyesal dan sekaligus bahagia, karena ia merasa sulit untuk jatuh cinta dengan orang yang sama. Tapi ia menyadari bahwa Sato juga tahu pesona dari Ayano Koji. Kei pun yakin akan semakin banyak orang yang akan melihat pesona Ayano Koji. Jadi Kei merasa tidak boleh puas dengan posisinya sekarang. Mungkin saja saingan itu adalah Sato. Mau pergi minum teh? Sato mengangguk dan memaafkan kata-kata egoisku. Sampai di sini dulu video kali ini. Untuk part selanjutnya adalah part yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Ayano Koji versus Hosen. Agar cepat update videonya, Mimin berharap kalian subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, agar Mimin semakin semangat untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.